Nanti kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 45 menit ke depan ya untuk membahas apa yang menjadi perbincangan kita di sore hari ini di Mozaik Indonesia. Nah, pendengar, untuk Mozaik Indonesia di kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang. Bisa tolong munculkan flyernya? Di mana ya saya munculkan flyernya? Halo. Di Pro 1 Palembang untuk di Mozaik Indonesia ini kami akan hadirkan saat lagi untuk narasumber kita yang akan menyapa Anda pendengar melalui telepon di 0711369977. Di studio sudah hadir adalah Mbak Marini. Mbak Marini ini seorang owner pempek Mbak Gina dari UMKM binaan DD Sumsel, Dompet Duafa Sumsel ya. Bagaimana beliau ini berbisnis pempek sambil tetap mengajar. Berarti aktivitas sehari-harinya juga mengajar nih kayaknya. Selamat sore Mbak. Iya, selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Tata. Selamat sore. Gimana, lancar perjalanan ke sini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tadi dari mana ceritanya? Dari sekolah. Hah? Dari sekolah ada rapat pulang sebentar, langsung OTW ke sini. Oke. Berarti aktivitas sehari-hari itu guru. Iya, Ngajar alhamdulillah. bidang studi apa tuh? Saya guru TK sekaligus kepala sekolah TK Di mana Mbak? di Sukarami. TK apa tuh? PAUD IT Alfasta. Oh, PAUD IT Alfasta. Oke. Udah lama Sudah berkiprah menjadi seorang pendidik. 14 tahun, alhamdulillah. Oh, sudah 14 tahun. Jadi dari awal tuh sampai sekarang tuh TK terus ya, Di? Iya. Oh, oke. Cerita dulu dong gimana pengalamannya menjadi guru TK terus sampai sekarang ke menjadi kepala sekolah ya. Tapi sebelum diceritakan, saya mau informasikan dulu nih, izin ya Mbak Marini kepada pendengar bahwa saat ini pukul 15:07 waktu Indonesia Barat sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya ya. Nah, ceritakan Mbak, gimana nih serunya menjadi tenaga pendidik ya? 2010 saya menikah, alhamdulillah dari keluarga suami memang backgroundnya pendidik, rata-rata pendidik. Jadi saya ketika itu masih lulusan SMA, setelah menikah baru kuliah. Jadi dari kuliah itu coba-coba di dekat rumah ada sebuah ini kelompok bermain, jadi coba-coba ikut-ikut sambil sambil kuliah, saya sambil mengajar, dan alhamdulillah setelah begitu lulus dari universitas salah satu di Palembang, setelah selesai SK saya bisa dapodik, masuk dapodik, bisa ini diangkat jadi kepala sekolah. Berarti sudah berapa lama menjadi kepala sekolah Mbak? Jalan 2 tahun 3 tahun, periode kedua. Oh, periode kedua ya. Iya. Oke, berarti gimana tuh pengalamannya menjadi seorang pendidik di TK gitu Mbak? Kan ketemunya sama anak-anak balita ya. Iya. Alhamdulillah sangat menyenangkan, dan mungkin salah satu impian saya terdahulu yang dari seorang, saya kan pernah bekerja di luar kota jadi buruh pabrik. Jadi setelah menikah alhamdulillah diberikan seorang suami dan keluarga suami yang sangat support banget, menjadi salah satunya guru kan, backgroundnya dari suami kan rata-rata bekerja semua. Jadi alhamdulillah sekarang untuk pekerjaan itu sangat-sangat saya cintai, karena salah satunya setiap hari ketemu murid-murid. Jadi semua alhamdulillah pekerjaan seorang guru itu sudah sangat di hati banget. Oh, oke, baik. Tapi kayaknya cocok sih emang jadi guru TK ya. Nah, akhirnya kan ini kita di segmen UMKM, ternyata Mbak Marini ini seorang bisnis pempek ya gitu ya, Iya. punya usaha pempek, namanya Pempek Mbak Gina. Iya. Itu sejak tahun berapa? Awal mulanya 2016. 2016 itu ketika itu saya di sekolah ada outing. Ada outingnya, kalau outingnya itu kan kegiatannya interviewernya kemana gitu. Iya. Jadi selain
ke anak-anak, jadi gurunya juga diajarin gitu siapa yang mau ikut gitu. Jadi kebetulan kemarin pernah salah satu restoran yang sangat lumayan ternama kan di Palembang, jadi ada kesempatan untuk belajar. Jadi saya belajar pempek sama kue. Kue itu kan sudah biasa, jadi ditekuni ke sini ada bakatnya gitu. Setelah ngikutin kegiatan outing itu ada pembelajaran kan, gurunya diikutin beberapa orang. Jadi setelah kegiatan itu gurunya dilombain dan alhamdulillah saya muncul sebagai juara pertama gitu. Berarti saya berbakat jadi bikin pempek gitu. Iya, jadi coba gitu kan pakai pertamanya ke wali siswa dulu kan. Nih Bunda jualan pempek, ada yang mau promoin sama wali siswa dulu kan. Iya. Tiba-tiba mereka nyicip sedikit-sedikit kan. Alhamdulillah kan enak untuk mereka kan. Jadi setelah itu partai besar terus. Wah, alhamdulillah. Berarti dari 2016 ya itu ya? Iya, dari 2016. Oke, berarti sampai sekarang 2016? Iya, dulu sempat punya tempat offline, tapi karena memang kesibukan mengajar kan, selain mengajar kan ada bimbel juga gitu. Jadi memang nggak konsisten kan. Jadi untuk sekarang lebih efektifnya online. Jadi di online itu sambil mengajar bisa, kita nggak harus fokus ke pempek, walaupun offline tetap orderan. Alhamdulillah untuk sekarang nggak ketampung kan, karena memang orderan itu masuknya dari hari Senin, saya ngerjainnya Sabtu dan Minggu gitu. Tapi terkadang ada orderan dari teman-teman atau wali siswa yang dinas-dinas gitu kan Mbak. Ya, jadi di hari Rabu atau hari kerja lah, jadi nyesuaiin waktu apakah di sekolah bisa izin atau enggak, karena partai besar kan, jadi tetap dikerjain gitu. Partai besarnya udah nerima berapa banyak sih Mbak? Alhamdulillah untuk kemarin tumpeng, pempek, terus ada untuk ngisi juga kan, karena sekarang sudah ikut UMKM, jadi sudah gabung juga kan sama salah satu komunitas UMKM. Jadi pernah juga orderan kemarin sampai 13 juta per order. Jadi kemarin sempet ini juga kan, nggak bisa, pengen konsisten sama pempek tapi sayang karena Dapodik sekolah kan sudah masuk, jadi mengajarnya nggak bisa di ini kan. Jadi orderan besar kalau memang itu oke, bisa izin dulu kayak gitu sekolahnya, nentuin waktunya. Paling 13 juta itu untuk berapa buah pempek? Orderan tumpeng itu, satu tumpeng itu untuk yang premium itu 380. Jadi kemarin itu ada, alhamdulillah dari kelurahan itu ada anggota dewan yang order. Jadi ordernya itu ada pajaknya. Jadi untuk ininya orderan pempeknya itu 2 pondok model dan beberapa tumpeng itu 13 tumpeng plus cup-cup kecil-kecil. Iya. Harga per piecesnya kalau dijual tuh berapaan Mbak? Kalau untuk kakap 1.500 per piece, tapi kami enggak jual per piece, kami per paket gitu. Paketnya isinya 10 misalnya begitu. Paket isi 10 itu 15.000. 15.000. Oke. Berarti semuanya yang dijual tuh pakai pempek kakap ya? Ada tenggiri. Yang sekarang lagi di bawah? Ini kakap super. Oke, coba diliatin dong Mbak. Di kayak giniin di kamera tuh yang sebelah sana Mbak. Mbak, nggak yang ini ya? Ini ya? Ini kan ya? Ini ya? Iya, oke. Pempeknya itu loh. Jadi itu sudah satu paket ya Mbak ya? Iya, sudah satu paket. Berarti itu isinya 10 ya. Berarti bisa kita makan sama-sama dong. Kita bisa cicipin di sini ya rame-rame. Iya, sengaja dibawa buat Mbak Tata yang cantik. Jangan buat Tata doang dong. Iya, untuk Masnya juga ya Mas. Nanti saya ini Mbak, YouTube kita nggak di live-in sama si Bintaro. Oke. Jadi di situ dalam satu pack itu isinya apa aja Mbak? Sebenarnya campur, tapi ini karena kan
hari ini absen dulu ke sekolah, jadi ada tahu sama adaan yang paling best seller. Oh ya, pempek tahu tuh aku suka banget tuh. Pempek Terus? tahu kalau di pempek Mbak Gina itu pempek tahu menul-menul Oh, terkenalnya. bener. Ini best seller banget. Iya, terus pempek tahu yang best sellernya Iya. ya. Terus di dalam situ satu paket itu ada pempek tahu, pempek Pempek adaan. tahu, pempek adaan, telur kecil, Heeh, sama lenjer, heeh. sama satu lagi pempek kulit. Oke, ready hari ini Mbak? Kalau misalnya habis ini kita icip-icip mau pesan? Bisa, insya Allah bisa. Wah. Kalau kalau UMKM itu, kalau jiwa pedagang itu, kalau ada yang order Heeh. bisa. Tapi ready nggak? Ready nggak Kalau sebenarnya? kalau ready-nya ya itu free ini apa PO kita Oh, PO. ready, tapi Jadi PO enggak, tapi kalau misalnya mau pesan hari ini langsung gitu, nggak bisa berarti? jam, kalau 1 jam 2 jam insya Allah bisa. Weh, berarti balik sini langsung bikinin Bisa, ya, Mbak? mah. Berarti ini bisa juga dibikin ke apa, Tumpeng dibawain ke luar kota bisa. bisa. Jadi di press, di vakum gitu ya, Ya. Mbak ya. Oke. Baiklah pendengar, silakan untuk yang mau tanya-tanya langsung di 0711369977, 082179279090. Saya bacakan dulu WhatsApp nih ya. Dari 08136832 sekian-sekian. Assalamualaikum, selamat sore. Mau tanya nih Mbak Marini, apa motivasi dan goalsnya? Kenapa? Jadi kayaknya kalau saya dengar kok lebih serius ke UMKM ya? Silakan nih Mbak. Ya, alhamdulillah ketika UMKM saya terpilih jadi UMKM, salah satu binaan Dede Sumsel. Alhamdulillah di situ kan banyak ilmunya. Jadi Ya. kita jualan itu bukan sekedar jualan. Jadi pempek itu bisa kita bisniskan gitu kan. Jadi begitu banyak, bukan sekedar bibit pempek gitu ya Mbak. Iya, Ya, iya, jadi iya. banyak banget ternyata. Jadi seorang pedagang itu kita memang harus menguasai digital marketing. Weh, ya. Iya, jadi di situ memang harus menguasai. Jadi tidak sekedar di dapur doang bikin pempek, goreng, jual, enggak. Kalau kayak gitu kita dapat capek. Tapi kalau memang kita alhamdulillah sejak ikut UMKM Dede Sumsel, begitu banyak ilmu yang saya dapat, ilmu-ilmu marketing, terus sistem keuangan yang memang harus teratur. Jadi kita tahu uang masuk dan uang keluarnya. Jadi memang harus tertata rapi. Jadi nggak dicampur ya uang Iya, enggak, uang sehari-hari iya. sama uang bisnis ya Alhamdulillah, Mbak iya. ya. Oke. Nah, berarti bisnis ini memang diseriusin ya Mbak sampai sekarang Ya, ya. alhamdulillah. Oke. Dari 2016 sampai sekarang meskipun saya mengajar, pempek Mbak Gina tetap menyalah. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pendengar ya. Kita break dulu untuk mendengarkan lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana. Masih saja ku teringat kata iringi kau pergi, jadikan sore itu satu janji. Kau akan setia untukku, kembali untuk diriku, mengingatku walau aku jauh. Aku pun sempat janjikan untuk kayu semua mimpiku, ku labur tepat di kota
lagu kesayangan sambil ku ingat indah wajahmu. Wow, 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 wow. Tunggulah aku di Jakartamu, tempat labuhan semua mimpiku. Tunggulah aku di kota itu, tempat labuhan semua mimpiku. Tunggulah aku di kota itu, tempat labuhan semua mimpiku. Tunggulah aku di Jakartamu, tempat labuhan semua mimpiku. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Pendengar masih di Mozaik Indonesia untuk kesempatan hari ini ya, di hari Senin 4 November 2024. Kita masih bersama Mbak Marini, owner dari Pempek Mbak Gina. Mbak Marini ini belum cerita tadi, kenapa namanya Gina? Iya. Namanya Marini tiba-tiba jadi Gina. Iya. Kenapa? Iya, kemarin kayak gitulah di interview sama mentor-mentor di UMKM. Jadi kenapa saya ownernya, nama saya Marini Aprianti atau Rini, tapi kenapa pempeknya itu pempek Gina, Mbak iya, Mbak Gina. Gina. Jadi itu bermula dari suami saya yang suka makan pempek. Jadi setiap hari itu belinya pempek terus. Jadi kebetulan anak saya juga ngikutin jejak suami saya, suka pempek. Iya. Anak saya yang pertama itu sekarang umurnya 11 tahun. Berarti dari kecil udah suka pempek, Suka Mbak? pempek. Jadi dari pagi itu pempek terus. Jadi saya berinisiatif setelah ikut outing dari sekolah, saya usaha gimana caranya saya bisa bikin pempek yang enak buat anak saya. Jadi setelah itu, setelah saya coba semua resep, menu-menu pempeknya, dan alhamdulillah dari tekstur dan bentuknya sudah cantik, dan anak saya bilang, "Mah, pempek Mbak ini cantik." Anak saya kan nggak mau dipanggil nama, jadi maunya tuh Mbak. Walaupun orang tua atau neneknya, Pokoknya kakeknya, Mbak. iya maunya dipanggil Mbak. Kalau kita bilang Gina, dia bilang kita itu nggak sopan, dibilangnya. Jadi ketika di percobaan kesekian kalinya saya coba itu, alhamdulillah dari bentuknya sudah cantik, rasanya juga menurut penilaian saya dan suami saya itu sudah alhamdulillah ya, sudah, padahal itu pakai
pakai bahan-bahan yang belum premium itu Mbak Tata. Jadi pakai bahan yang biasa aja sudah seenak ini. Nanti coba pakai bahan premium, coba lagi. Iya. Jadi anak saya ketika itu berkomentar, "Mama, pempek Mbak Gina ini enak. Nanti pempek Mbak Gina ini nyampe ke seluruh penjuru," katanya. Penjuru apa Mbak? Penjuru dunia. Dan alhamdulillah memang ucapan itu adalah doa. Ya, jadi dengan packaging dari ada bantuan dari UMKM kemarin, terima kasih saya ucapkan kepada UMKM, Dede Sumsel, Aspenku, komunitasnya sudah mengajari saya banyak hal, dan sampai sekarang dari packaging, bentuk dan rasa alhamdulillah nggak kalah ya. Mbak Tata tadi sudah nyicip. Ya, kita udah nyicip ya. Ya, alhamdulillah iya, pempek saya nggak kalah sama pempek-pempek Harga yang ekonomis, harganya tapi, merakyat, kualitasnya rasanya eksklusif. iya eksklusif. Harga merakyat, rasanya restoran bintang 5. Iya. Jadi dari situ anak saya, "Mama, ini pempek Mbak Gina." Jadi kemana-mana, ke rumah neneknya, "Nenek, ini pempek Mbak Gina." Ke rumah tantenya, "Bunda, ini pempek Mbak Gina." Jadi akhirnya sampai tuh- sekarang jadi melek. Iya, mau nanya apa Oma? Terima kasih ya. Assalamualaikum Mbak Gina. Waalaikumsalam Oma Ana. Pempek Mbak Gina. Anaknya Iya. sampai ngomong pempek Mbak Gina Iya. ya. Mananya Mbak Gina ya? Iya Kalau nggak Oma. salah tadi katanya pengajar juga ya? Iya, alhamdulillah. Di TK ya? Iya. Iya. Apa sih kira-kira duka dan sukanya mengajar di TK ini? Namanya anak-anak kan sangat Iya. sulit ya. Itu yang Iya, pertama. Yang kedua, Hmm. setelah dijalani mengajar juga, dan sekarang dijalankan juga UMKM, yaitu MP-MP ya. Iya, Oma. Jadi kira-kira yang menjanjikan yang diantara dua ini yang mana gitu, yang mendapatkan cuan? Oma mau tahu Apakah- aja deh. Iya. Nanti Oma ikut-ikutan jualan pempek juga. Makanya bingung kadang-kadang loh Mbak Tata ya. Padahal kan orang Palembang semuanya rata-rata pintar bikin PMP gitu Iya. ya. Tapi kok masih banyak juga rupanya orang yang suka beli gitu ya. Berarti seperti Mbak Gina tuh bikin PMP lagi gitu. Katanya tadi pesanannya sampai kemana banyak gitu ya. Pernah belajar bikin PMP tapi nggak bisa juga gitu. Iya, Oma. Nanti belajar ke sini aja Oma sama Mbak Marini. Oh gitu ya. Iya. Jadi nanti di Prabu Muli Oma buka Iya, juga. boleh. Yang Mbak Gina yang mana? Mbak Anaknya. Gina, anak saya. Oh anaknya. Iya. Kalau yang lagi ada di studio ini, Ibu, Apa? Saya yang ada lagi di studio siapa? Ibunya saya Mbak Gina. ibunya. Oh gitu. Iya. Iya Jadi deh. tadi Oma nanya apa? Jadi lupa kan kita ngobrol-ngobrol. Suka dukanya. Oh, Pertanyaan suka satu, dukanya. suka dan Iya. duka sebagai guru TK ya. Ya. Sangat sulit dong sebagai guru TK itu gitu kan. Iya. Namanya anak TK, anak kecil Tapi ya. Oma kayaknya cocok deh kalau Mbak Marini jadi guru guru TK. Orangnya lembut banget. Oh gitu ya. Nggak Berarti ngegas bisa kayak jadi guru ya. kita loh Oma. Makasih Mbak Tata, Masya Allah. Nggak ngegas kayak kita. Oh enggak kayak kita. Enggak, kalau Oma mah lembut kok. Oh iya lembut kali nih. Oke. Terus yang kedua tadi kira-kira yang menjanjikan Yang gitu ya, menjanjikan, apakah iya. jadi guru atau menjadi Pebisnis pempek. meneruskan UMKM ini gitu. Oke, baiklah kalau Iya. begitu. Terima kasih ya Bu ya, terima kasih Mbak Tata Iya, cantik. terima Cantik. kasih, Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan dijawab Mbak Marini. Iya, saya jawab pertanyaan Oma yang pertama. Pertanyaan Oma, suka duka menjadi guru TK, Masya Allah. Kalau ngomongin suka duka, alhamdulillah 14 tahun mengajar guru TK, banyak sukanya, dukanya saya buang. Iya, sebenarnya 2014 itu saya mengajar TK, gaji guru TK itu cuma 175.000 saya terima zaman itu. Tapi alhamdulillah dengan berangsur-angsur naik dan banyak bantuan-bantuan, bahkan setelah masuk Dapodik ada insentif untuk guru TK, ada tunjangan juga, dan alhamdulillah untuk sukanya sangat-sangat banyak. Dengan sejuta sabar menghadapin anak-anak. Kalau dukanya mungkin
ke arah ada protesan wali siswa Oh, gitu, iya, lebih ke iya. sana, tapi itu tetap Bisa bukan dihadapi ya, iya, Mbak, ya. tidak Tantangan lah ya, tidak bukan saya duka. kalau saya karena sudah mentalnya sudah kuat, jadi yang dukanya itu no problem lah buat Oh, saya. oke, baiklah kalau begitu. Iya. Nah, kalau tadi yang ditanyakan Oma ya, mana nih yang lebih apa, yang lebih Dipilih iya, ya. lebih menjanjikan? Menjanjikan, yang menjanjikan, alhamdulillah menjanjikan semua dua-duanya, apalagi sekarang kan guru TK bisa P3K kan, jadi dua-duanya insya Allah akan saya tekunin, meskipun saya lulus P3K ataupun sertifikasi, saya nggak masalah. Bisnis ini sebagai bisnis, sebagai bisnis jangka panjang saya ke depan, karena dengan berjualan saya bisa berbagi sama teman-teman UMKM, ketemu banyak orang, ketemu orang-orang hebat, dan banyak hal baik dari jualan pempek ini yang sudah saya dapatkan. Dua-duanya sangat menjanjikan, jadi semuanya insya Allah akan saya tekuni. Dengan guru TK saya juga punya masa depan yang cerah, saya ketemu juga banyak orang-orang hebat, jadi insya Allah sampai ke depan saya akan menjadi guru TK sekaligus owner pempek Mbak Gina. Oke. Nah, tapi Mbak ngomong-ngomong ya, kalau misalnya produksi itu Mbak Marini sendiri yang ngerjain apa dibantu sama teman-teman yang lain? Iya, untuk orderan weekend, Sabtu Minggu, saya kerjain sendiri. Ada juga ibu saya yang selalu mendukung saya. Oh, Ibu. Jangan nangis. Ada suami saya, alhamdulillah saya disupport sama ibu dan suami saya. Oke. Ibu saya itu benar-benar wanita hebat, Mbak Tata. Mhm. Dia selalu mendukung keinginan saya. Dia selalu yakin apa yang saya kerjakan itu Bisa berjalan iya, ada dengan manfaatnya lancar, ya. semua. Jadi ketika saya ada BIMTEK, ketika saya ada kegiatan dari sekolah, ujian atau apa, dia tetap mendukung saya ketika ada orderan, ketika saya dikejar. Karena kan kita harus konsisten ya Mbak Tata, kalau kita sudah terjun ke UMKM itu ketika ada orderan kita, apalagi kita sudah komunitas, kita tidak bisa menolak. Jadi ketika itu ibu dan suami saya adalah orang pertama yang ada di Bantuin samping ya. saya ketika saya sukses seperti sekarang. Jadi semuanya itu maksudnya nggak nambah-nambah orang, cuma bertiga itu aja, Mbak? Iya, jadi ibu ada juga mungkin kalau memang orderannya banyak, saya panggil ada tetangga kan. Ya. Tapi mereka cuman mengerjakan di belakang layarnya. Ya, kayak packaging segala macam kan? Iya, pernah ketika itu orderan banyak, saya untuk orderan luar kota, saya panggil salah satu teman saya kan. Jadi saya percayakan di rumah saya untuk mengejar beberapa orderan besar itu kan. Ternyata ketika orderan itu sudah dikirim, ada komplainan dari pembeli, ternyata rasa, tekstur dan lain-lain itu beda. Oh. Jadi dari situ saya belajar introspeksi diri, evaluasi terus gimana caranya biar saya bisa mengerjain semuanya itu, tapi dengan orderan yang banyak tetap rasa dan kualitas itu sama gitu. Jadi evaluasi juga untuk orderan yang terbanyak pernah 20 kilo itu satu hari saya kerjain sendiri. Paling yang bantunya itu menggoreng Iya, atau yang lain-lain Iya, gitu, tapi untuk pengolahnya pengolahan itu, pertama itu dari saya semua. Benar. Karena memang kita udah percaya sama orang, tapi kan kayak di tengah jalan tuh ada aja miss-nya ya, Mbak, ya. Iya, alhamdulillah. Pernah kemarin itu kan orderan untuk ke Jakarta kemarin, kebetulan dari dinas kan, ketika itu ada komplainan, jadi kan ada down juga untuk pemesanan kan, karena mereka merasa kecewa gitu. Biasanya pempeknya nggak kayak gini, tiba-tiba jadi saya terlalu mungkin udahlah percayakan kan, karena temen juga gitu. Nggak taunya zonk ternyata ya. iya. Tapi, jadi, nah ini yang kita mau tahu, bagaimana cara Mbak Marini itu menghadapi ini ya. Ini juga menjadi tantangan ketika kita berhadapan langsung sama konsumen begitu kan ya. Itu kan dari
pelanggan tiba-tiba kecewa ya. Iya. Nah dia balik lagi nggak sekarang? Alhamdulillah, saya karena prinsip saya berjualan itu jujur. Ketika itu memang pesanan besar itu kan banyak dari beberapa, jadi kita kumpulin, setelah banyak baru aku produksi. Jadi aku jujur sama aku minta maaf, iya memang ketika itu banyak orderan masuk. Jadi yang bikin itu memang enggak 100% aku, adonannya itu memang dari temen kan. Alhamdulillah mereka karena memang sudah kenal baik kan, jadi setelah wajar kan mereka komplain, jadi mereka order lagi dengan kualitas. Saya tekankan itu racikan pertama itu memang dari saya. Iya. Terus ganti rugi nggak Mbak ketika dikomplain? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya. Iya. Mereka Cuman komplain rasanya komplain, kok beda rasanya gitu. beda itu Iya. aja ya. Oke. Nah jadi nanti kedepannya untuk pempek Mbak Gina ini akan ada apa lagi gitu Mbak? Ya. Ada inovasi apa atau malah jangan mau Mbak Marini mau fokus ke pempek aja meninggalkan Iya, rencana ke depan dan jangka panjang semoga ada rezekinya untuk ke depan. Mau buka offline? Cita-cita saya pengen jadi seorang entrepreneur yang hebat, seorang bibi pempek yang sukses. Jadi saya doakan semoga Iya. ada rezeki ke depan. Saya pingin buka ruko, pingin buka sebuah toko pempek Mbak Gina. Oh, pempek Mbak Gina itu ya. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Mbak ya. Dalam satu kan ini berarti open order terus ya? Tiap Ya, hari. kalau open order ya dengan catatan di pengirimannya Sabtu Minggu. Oh, pengirimannya Sabtu Minggu. Minggu. Jadi pempek khusus weekend aja Iya. ya. Nah, kalau itu kan berarti sudah diatur ya, Mbak Iya. ya, biar nggak terbengkalai, biar memang harus fokus begitu ya Iya. Sabtu Minggu ya pengirimannya. Nah, di Sabtu itu rata-rata berapa paket yang keluar gitu, Mbak ya? Di Minggu juga berapa paket yang keluar? Sabtu Minggu itu biasanya kita aturkan yang mana yang mau hari Sabtu, yang mana mau hari Minggu. Jadi rata-rata pelanggan pempek Mbak Gina itu ambilnya mereka enggak per paket gitu. Jadi merekanya, Mbak saya pesen ya 300k ya gitu. Jadi pempeknya pempek campur. Jadi tinggal kita di cup besar, ini kan cup kecil. Iya. Jadi kita ada lagi packnya, cup besar itu sekitaran 50 pieces pempek campur. Jadi iya. jadi kalau 300k itu ada 6 pack. Iya, 6 Iya, pack. jadi gitu 300. Jadi untuk pemesanan itu lebih kurang untuk pack-pack besar itu ada 20 atau 30 per Sabtu Minggu. Iya. Nah, ini kan Mbak Mari ini kan sudah di dalam, maksudnya dalam ada komunitas ya, bergabung Iya. di komunitas dan juga di Dompet Duafa ini ya, Iya. maksudnya apa yang membedakan setelah setelah tergabung dalam komunitas sama sebelum? Sebelum itu kan kita taunya jualan-jualan aja gitu. Jadi setelah masuk UMKM, masuk komunitas juga, jadi kita itu ada brandnya. Brandnya, tapi saya enggak menaikkan harga, alhamdulillah tetap untungnya dapet, amalnya juga dapet, alhamdulillah. Jadi sebelum masuk belum dikenal banyak orang, jadi alhamdulillah sekarang pempek Mbak Gina sudah terbang ke Jakarta, Depok, Surabaya, Semarang. Paling jauh kemana Mbak? Paling jauh kemarin Kalimantan. Oh, Kalimantan. Oke. Itu pengirimannya pakai truk dingin apa? Kami ya pakai, ada sebagian pakai GNT masih langganan, ada juga truk dingin. Oh, pakai itu ya. Karena partainya kan partai besar, Iya. jadi per paket. Oh, sudah open reseller juga? Apa jangan Ada. yang keluar pesan tuh Ada, reseller? kalau untuk reseller saya model Mbak Gina. Jadi model Mbak model. Gina itu ada salah satu yang masih keluarga di kampung kan, di Desa Burai, Desa Warna-Warni. Halo Pak Kades Burai, di sana ada model Mbak Gina. Oh, gitu. Iya. Jadi selalu rutin kirim ke sana berarti, Mbak? Setiap minggu, jadi setiap minggu Pakai travel itu gitu ya? ada mobil kan, mobil ke
ke desa Burai. Jadi setiap Sabtu atau setiap Minggu kita kirim. Sekali gitu. kirim berapa banyak, Mbak? Sekali kirim 100 piece, kadang itu 3 hari, kalau sudah habis dikirim lagi. Paling lama 1 minggu. Paling lama 1 minggu ya. Oke, beserta bumbu-bumbunya Iya, ya. jadi kita kirim itu model kering sama bumbunya udah dibekuin, Iya. jadi kan awet. Iya. Jadi ketika saya sudah berapa hari namanya Bunda Mega. Jadi Iya. Bunda Mega itu untuk bumbunya sudah saya packaging, jadi dia tinggal nuangin setiap hari ini hari apa, jadi gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi tinggal sudah di pas-pasin ya sama Iya. modelnya sekian, Model. bumbunya sekian gitu ya, Mbak ya. Baiklah kalau begitu. Punya tips yang mau dibagi ke teman-teman kita nih, Mbak, untuk menjadi seorang UMKM, baik itu mungkin kala-kala bisa jadi pemula ya, apa Iya. yang mau Mbak Marini sampaikan? Buat teman-teman yang sedang berjuang UMKM, saya bagi tips, sukses itu butuh perjuangan. Jadi jika mau sukses, berjuanglah. Oke. Terus ada lagi? Itu aja. Itu aja. Kalau dalam bisnis menjalankan PMP ini, mungkin ada teman-teman yang juga baru mau mulai bisnis PMP. Yang mau mulai bisnis PMP, kalau memang kiat pertama untuk menjadi pengusaha PMP yang sukses, pertama harus yakin. Kita yakin dengan kemampuan kita, terus sambil jualan jangan lupa sambil sedekah. Jadi di situ sedekah kita itu akan mengalir, dan yakinlah orderan insya Allah akan semakin banyak. Jadi saya itu Mbak Tata, setiap per orderan yang dipesan, entah itu 1 pack atau 2 pack, itu saya bagikan. Jadi niat saya, entah itu siapa yang mendapatkannya, pokoknya saya pisahkan dari pesanan itu. Bisa kayak gini kan, per pack kecil gini saya kasihkan ke memang orang yang membutuhkan. Jadi alhamdulillah dari doa mereka, semoga pempek Mbak Gina makin laris, semoga pempek Mbak Gina rezekinya makin bertambah. Jadi itu kan jadi doa. Jadi Iya. setiap orderan saya itu sudah sisipkan di situ sedekahnya. Oke. Berarti sedekahnya tuh dalam bentuk pempek juga ya, Dalam Mbak, ya? bentuk pempek. Maksudnya nih, misal Sabtu Minggu ya, sedekahnya juga di hari Sabtu Minggu itu. Iya. Gitu. Oke, 1 pack aja atau? Tergantung tergantung ininya saya kan sengaja ngelebihin kan, kadang 3 kadang 2 dari Iya. setiap orderan Iya. itu. Nasinya kemana, Mbak? Saya ngasihinnya langsung, ada tetangga terdekat, terus ada saudara juga kan, ada saudara yang mungkin benar-benar memang keadaannya Harus dibantu ya? harus dibantu. Jadi wah mereka itu seneng, kirain ini nggak bisa makan pempek enak. Alhamdulillah mereka itu ya Allah, kalau Iya, dikasih iya. tuh rasanya sesuatu banget. Oke, jadi setiap dapat orderan selalu sedekah gitu ya, Iya, Mbak ya? disisipkan 2-3 Disisipkan pack, 2-3 iya. pack ya. Oke, baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu, Mbak Marini, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Iya, Pro Mbak 1 Tata. Palembang ya. Kita harus akhiri, tapi kalau misalkan ada yang mau pesan kemana silakan. Ini ada Disebutin iya. dong, kan? Buat Ya, kan takutnya nggak teman-teman kelihatan ya. buat teman-teman RRI Pro 2 atau juga Pro teman-teman 1, Pro say. 1 iya astagfirullah nervous ya. Buat teman-teman Pro 1 RRI yang mau, jika ada yang mau order, cicip dulu ya. Ini sampelnya, ada pempek Mbak Gina di WA 0812 7126 0187, dan ada juga IG-nya pempek Mbak Gina. Iya, pempek Iya, Mbak Gina gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak. Terima kasih Iya, juga. Nanti Mbak kita Tata. icip-icip sama-sama Iya. pempeknya ya. Ditunggu orderannya ya Mbak Tata. Siap yang ya. cantik. Tunggu aja nanti WhatsApp ya dari kita di sini ya. Iya Mbak Tata. Oke, baiklah kalau begitu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Insya Allah kita bincang-bincang kembali begitu ya Mbak ya. Di lain kesempatan dengan mungkin dengan pembahasan yang berbeda. Entah itu nanti akan Amin, ada iya. sesuatu yang baru kan kita nggak tahu ke Boleh, depannya iya, ya iya, Mbak iya, ya. iya, Mbak Tata. Sukses selalu Mbak. Amin, ya Salam Rabbal untuk Alamin. anaknya ya. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pendengar, kita sudah menyimak ya bagaimana cerita dari seorang guru TK dan juga berbisnis pempek, pendengar ya, yang sampai sekarang nih alhamdulillah orderannya banjir terus ya. Nah, itu kuncinya tadi, jangan lupa sedekah. Jadi sedekah itu emang benar ya, nggak akan membuat kita miskin. Nah, jadi kalau misalkan kamu jualan, kamu pengen laris manis, jangan pelit-pelit ya. Canda, maksudnya ya kalau misalkan ada beberapa pun kita sisihkan sedikit pun juga nggak masalah ya, semampunya kita. Nah, demikian mudah-mudahan kisah ini menginspirasi untuk Anda semua ya, yang mau berusaha juga, mau menjalankan UMKM juga, tetap semangat. Tadi udah dipesankan sama Mbak Marini sendiri. Sampai ketemu lagi di hari Senin di Mozaik Indonesia selanjutnya, masih bersama saya Tata Edin. Pukul 16 nanti kami akan hadirkan informasi Belajar Sumba lewat Warta Belajar Sumba untuk Anda. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.